Season ketiga kali ini dimulai dengan diperlihatkan keadaan Jepang yang saat itu sedang mengalami krisis ekonomi yang cukup parah. Dari mulai industri sampai harga bahan pangan melonjak naik. Hal itu pun menyebabkan angka kemiskinan semakin tinggi dan membuat para penduduk kalangan rendah sangat menderita. Ditambah lagi para bos dari perusahaan memanfaatkan situasi tersebut untuk membayar rendah para pekerjanya. Karena mereka tahu bahwa pekerja itu mau tidak mau sangat membutuhkan pekerjaan tersebut. Salah satu orang yang juga termasuk ke dalam kalangan rendah itu adalah Kaiji. Berbeda dengan pekerja lainnya, Kaiji lebih berani mengutarakan protesnya terkait dengan gaji pekerja yang sangat rendah. Namun apa daya, sistem itu telah ditentukan oleh atasan, sehingga kalau ada yang berani membantah maka akan dipersilahkan untuk keluar dari perusahaan. Alhasil, para pekerja itu pun hanya bisa pasrah menerima keadaan tersebut. Setelah itu, Kaiji yang sedang beristirahat kemudian tiba-tiba didatangi oleh seorang lelaki bernama Otsuki. Di sana, Otsuki pun langsung mengutarakan niatnya untuk menawarkan kerjasama bersama Kaiji dengan mengikuti sebuah event yang berhadiah cukup besar. Event itu disebut dengan nama Menara Babel, di mana dalam event tersebut, si pemain akan mendapatkan kesempatan untuk memilih antara uang tunai sebesar 1 miliar yen atau sebuah tiket masuk rahasia yang bisa mengubah hidupnya. Dalam permainan ini, Kaiji harus bersaing dengan ratusan orang untuk mendapatkan sebuah kartu yang sengaja disembunyikan oleh si penyelenggara. Sebelum permainan dimulai, Otsuki pun memberitahu letak kartu yang harus didapatkan oleh Kaiji nanti. Jadi selanjutnya tugas Kaiji hanyalah mengambil kartu itu lebih cepat dari pemain yang lain. Dan pada malam harinya event itu pun akhirnya dimulai. Ratusan peserta event itu pun menggunakan segala cara untuk mendapatkan kartu yang terletak di atas sebuah tiang. Kemudian Kaiji pun menggunakan cara yang anti mainstream, yaitu dengan cara berjalan di atas sebuah balok besi untuk mendekati puncak dari tiang tersebut. Melihat cara Kaiji, para pemain yang lain pun dengan cepat bertindak untuk menghalangi Kaiji. Sementara beberapa peserta sibuk dengan Kaiji, beberapa pemuda di sana memanfaatkan kesempatan itu untuk memanjat dengan cepat. Alhasil, Kaiji yang panik nekat melompat dari balok besi tersebut untuk mendapatkan kartu itu. Namun sayang, ternyata Kaiji hanya bisa menyentuh kartu itu, sehingga kartu itu pun jatuh di tangan seorang pemuda. Beruntung pihak penyelenggara event mengatakan bahwa kartu itu hanya bisa berfungsi pada seseorang yang pertama kali menyentuhnya. So, dapat disimpulkan bahwa pemenang dari event tersebut adalah Kaiji. Sementara itu, Kaiji pun diberikan kesempatan untuk memilih antara uang atau tiket masuk. Dan secara tak terduga, Kaiji malah memilih tiket masuk. Scene lalu beralih memperlihatkan Tei Island yang merupakan proyek bawah tanah yang dulu dikerjakan oleh Kaiji dan budak lainnya. Tampilan dari ruangan bawah tanah itu sudah sangat berbeda 180 derajat, di mana lingkungan gelap gulita itu saat ini telah menjadi salah satu kasino terbesar di Jepang. Di waktu yang sama terlihatlah beberapa petinggi Jepang yang sedang mengadakan rapat untuk mengantisipasi masalah ekonomi yang terjadi. Rapat itu pun dibuka oleh seseorang yang bernama Kosuke Takakura. Di sana Takakura memberikan sebuah gagasan yang bisa menyelamatkan Jepang. Namun naasnya korban dari gagasan itu adalah para masyarakat kalangan rendah. Di sisi lain, Kaiji yang sebelumnya memilih tiket masuk lantas pergi ke sebuah tempat sesuai dengan arahan dari pihak penyelenggara. Di tempat itu ia pun bertemu dengan seorang wanita yang juga memenangkan event yang sama dengan Kaiji. Wanita itu bernama Kirino Kanako. Tak lama kemudian sang penyelenggara event pun datang menemui mereka. Jadi penyelenggara event itu merupakan salah satu orang terkaya di Jepang saat ini yang bernama Togo. Di saat itu, Togo pun menjelaskan bahwa ia sangat membutuhkan orang-orang seperti Kaiji dan Kanako yang lebih memilih rahasia untuk mengubah kehidupan. Di mana saat itu Togo telah mengetahui rencana dari pemerintah yang sangat merugikan masyarakat kalangan rendah. Di mana pemerintah saat ini sedang merencanakan untuk memproduksi sebuah mata uang baru dan menggunakan semua uang di bank untuk menutupi hutang negara saat ini.
dan salah satu dalang dari rencana gila itu adalah Takakura. Oleh sebab itulah, di sini Togo membutuhkan rekan untuk membantunya menyelamatkan kehidupan masyarakat dan menggagalkan rencana tersebut dengan cara berjudi dan mendapatkan uang sebesar 100 miliar. Nantinya 100 miliar itu akan digunakan untuk menyuap para pemerintah agar kontra terhadap rencana Takakura. Pada awalnya Kaiji sempat menolak tawaran tersebut karena ia tak ingin ikut campur dengan urusan pemerintah. Namun setelah ia tahu bahwa pemerintah juga bekerja sama dengan TII Group, Kaiji pun akhirnya menyetujui tawaran tersebut. Kemudian sekretaris Togo pun memperkenalkan dua perjudian yang bisa menghasilkan uang banyak dengan cepat. Perjudian pertama dikenal dengan nama penghukuman manusia terakhir. Di perjudian ini terdapat sebuah timbangan untuk dua orang pemain. Nah, tugas pemain adalah mengumpulkan kekayaan mereka dalam bentuk emas untuk memberatkan timbangan mereka. Mereka juga bisa mendapatkan bantuan dari teman, investor, keluarga, ataupun penonton. Di akhir pertandingan, pemain yang timbangannya lebih berat maka akan dinyatakan sebagai pemenangnya. Perjudian kedua dikenal dengan nama Dream Jump, di mana akan terdapat 10 pemain yang akan melompat dari ketinggian. Dari 10 pemain tersebut, hanya akan ada satu pemenang yang selamat dan sisanya akan mati. Nah, kedua perjudian itulah yang memiliki hadiah yang paling besar. Setelah itu, sekretaris Togo pun memberitahu Kaiji suatu rahasia, di mana dahulu Togo ternyata memiliki seorang kekasih. Diketahui bahwa saat itu Togo sempat memberikan sebuah lukisan yang bernilai sangat tinggi pada kekasihnya itu, dan sekretaris itu pun meminta Kaiji untuk mencari lukisan tersebut demi bisa membantu Togo di pertandingan nanti. Setelah itu, Kaiji pun langsung pergi untuk mencari wanita tersebut. Saat itu Kaiji pun mendapatkan informasi bahwa kekasih dari Togo itu telah lama meninggal dunia. Di saat yang sama, Kaiji pun bertemu dengan Takakura. Saat itu Takakura tengah memimpin bawahannya untuk mengusir paksa para masyarakat yang tinggal di tanah pemerintah. Hal itu tentu membuat Kaiji sangat marah, namun apa daya, untuk saat ini ia pun tak bisa berbuat apapun. Setelah pergi dari tempat tersebut, Kaiji pun dihadang oleh segerombolan remaja yang ternyata merupakan peserta dari event sebelumnya. Di sana mereka pun meminta uang hadiah dari Kaiji karena mereka sangat membutuhkan itu untuk meneruskan pabrik robot yang ditinggalkan oleh ayahnya. Melihat teknologi di sana, Kaiji pun memanfaatkan mereka untuk membantunya di perjudian nanti. Beberapa hari kemudian, perjudian penghukuman terakhir pun akhirnya dimulai. Dalam perjudian ini, Togo akan melawan seseorang yang bernama Kurosaki. Kurosaki ini adalah seorang pengusaha yang bekerja sama dengan pemerintah. Sebelum permainan berlangsung, penyelenggara pun menjelaskan beberapa aturan dari permainan itu, di mana singkatnya permainan itu merupakan adu kekayaan dalam bentuk emas, dan nanti timbangan yang paling berat akan menjadi pemenangnya. Setelah itu akhirnya permainan pun dimulai. Di awal perjudian, Kurosaki sudah menunjukkan kecurangannya, mulai dari mengundang orang-orang kaya untuk dijadikan teman dan keluarganya, memanipulasi harga barang dari pihak pendukung Togo, sampai memaksa para pendukung Togo untuk berpihak kepadanya. Sampai tiba-tiba sekretaris Togo ternyata juga berkhianat kepada mereka. Ia sengaja meminta Kaiji untuk mencari lukisan berharga itu agar bisa disumbangkan kepada pihak Kurosaki. Hal itu terjadi karena sekretaris Togo itu ternyata merupakan putra dari mendiang kekasih Togo. Jadi ia menyimpan dendam kepada Togo yang telah meninggalkan dia dan ibunya. Hal itu tentu membuat Togo dan Kaiji sangat kaget sekaligus kecewa. Tak disangka lukisan itu diperkirakan merupakan harta paling berharga yang pernah Togo miliki dan berharga sekitar 10 miliar lebih. Namun tak diduga lukisan itu ternyata bukan berharga dari sisi uang, tapi berharga karena merupakan lukisan yang dibuat langsung oleh Togo saat kekasihnya itu sedang hamil. Togo pun mengungkapkan betapa ia sangat mencintai kekasihnya itu, namun takdir berkata lain.
Kekasihnya itu ternyata meninggal begitu melahirkan putranya yang ternyata merupakan sekretarisnya selama ini. Bahkan Togo pun mengungkapkan bagaimana ia telah berjuang untuk menemukan putranya itu sampai saat ini. Hal itu pun membuat sekretaris Togo mulai mengingat kenangan-kenangannya bersama dengan Togo selama ia menjadi sekretarisnya, di mana Togo memang merupakan orang yang sangat baik kepadanya. Alhasil, sekretaris itu pun mulai menyesali perbuatannya dan memihak kepada ayahnya. Di tengah permainan, penyelenggara pun meminta Togo dan Kurosaki untuk melihat hasil timbangan kekayaan mereka sementara. Dan hasilnya menunjukkan bahwa timbangan Kurosaki jauh lebih berat dari Togo. Beruntung sebelum perjudian itu Kaiji sempat meminta 1 miliar sebagai dana darurat untuk kondisi seperti ini. Jadi Kaiji pun menggunakan 1 miliar tersebut untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Kaiji, Kanako, dan si sekretaris itu pun membawa uang tersebut ke tempat perjudian. Namun tiba-tiba semua tempat perjudian itu malah ditutup kecuali perjudian Dream Jam. Jadi mau tidak mau, Kaiji pun terpaksa harus memainkan perjudian tersebut. Sebelum pergi ke arena perjudian, Kaiji pun tiba-tiba bertemu dengan Endo. Saat itu Endo pun membantu Kaiji dengan memberitahu cara agar Kaiji bisa memenangkan permainan tersebut. Kuncinya adalah Kaiji dan teman-temannya harus bekerja sama untuk menyabotase dan mengetahui nomor pemenang dari perjudian Dream Jam sebelumnya. Alhasil Kaiji, Kanako, dan sekretaris pun membagi tugas mereka masing-masing. Kemudian Kaiji pun langsung pergi ke arena perjudian dan bersiap untuk melompat. Namun sebelum itu ia harus menunggu sekretaris dan Kanako untuk menyelesaikan tugas mereka masing-masing. Dengan kerjasama yang baik, Kaiji pun berhasil selamat dari permainan itu dan mendapatkan hadiahnya. Tanpa menunggu waktu lama, mereka bertiga pun segera kembali ke arena perjudian sebelum waktunya habis. Namun sayangnya saat sampai di sana, Kurosaki pun berkata kepada Kaiji bahwa ia telah terlambat. Bahkan hal itu membuat Togo langsung pingsan dan tak sadarkan diri. Namun, Kaiji pun dengan tenang berkata bahwa ia telah memanipulasi jam di sana dengan bantuan dari teman kerjanya dahulu. Sehingga waktu di sana berjalan lebih cepat 5 menit dari waktu sebenarnya. Karena Togo sudah tidak bisa mengikuti perjudian, alhasil Kaiji pun maju untuk menggantikannya. Dengan bantuan dari rekan-rekan remaja pembuat robot sampai bantuan dari Kotaro, Kaiji pun akhirnya berhasil membalikan keadaan. Bahkan, 1 koin hasil penukaran lukisan sebelumnya berhasil membuat Kaiji unggul dari Kurosaki. Dari perjudian itu, Kaiji pun mendapatkan hadiah sebesar 100 miliar, sementara Kurosaki harus berakhir menjadi seorang budak. Setelah itu, Kaiji dan yang lainnya pun pergi menemui Takakura untuk menghentikan pemblokiran bank. Tak diduga Kaiji ternyata telah menyandra para pemerintah yang saat ini sedang terjebak di sebuah ruangan yang sebelumnya akan mereka jadikan sebagai tempat pembagian uang baru. Nah, jika Takakura ingin membebaskan para pemerintah itu, maka ia harus menang berjudi melawan Kaiji. Judi yang akan mereka mainkan saat ini adalah Sweet. Namun dari Sweet kali ini, para pemain diminta untuk membawa bola besi di tangan mereka. Tak disangka ternyata permainan ini merupakan keahlian dari Takakura, bahkan sampai saat ini ia belum pernah kalah dari siapapun. Dan benar saja di awal ronde Kaiji pun kalah. Namun di ronde terakhir Kaiji pun berhasil membalikan keadaan dan memenangkan permainan tersebut. Tak diduga Kaiji sebenarnya sudah mengetahui rahasia dari permainan tersebut, sehingga ia pun sengaja membalikan keadaan di ronde terakhir. Meskipun saat ini Takakura kalah, namun ia tetap tak ingin memenuhi janjinya kepada Kaiji. Tak diduga semua itu ternyata merupakan rencana dari Kaiji dan juga Togo, di mana uang 100 miliar yang didapatkan oleh Kaiji dari perjudian sebelumnya ternyata digunakan untuk mengungkap semua kejahatan dari pemerintah. Keesokan harinya Takakura pun kembali menemui Kaiji. Di sana Kaiji pun menjelaskan bahwa sejak awal ia telah mengatur rencana yang matang untuk mengalahkan para pemerintah.
Dan saat itulah televisi pun menyiarkan kejahatan yang dilakukan oleh para pemerintah di belakang masyarakatnya. Dan semua itu juga merupakan bagian dari rencana Kaiji dan Togo. Alhasil pemblokiran bank pun dicabut dan perilisan mata uang baru pun resmi dibatalkan. Film pun diakhiri dengan pembagian uang untuk Kaiji dan yang lainnya dari hasil kemenangan mereka. Saat itu, Kaiji pun langsung menggunakan uangnya untuk makan enak. Tak diduga, kali ini Kaiji ternyata kembali tertipu. Bagaimana tidak, isi dari kopernya ternyata bukanlah uang, melainkan beberapa botol air mineral. Dan orang yang telah menipu Kaiji kali ini ternyata adalah Endo. Di mana dalam pertemuan sebelumnya, Endo meminta bagian untuknya jika Kaiji menang karena bantuannya. Sehingga Endo pun bekerja sama dengan Kanako untuk mendapatkan bagiannya. Dan film pun selesai.